Perencanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang disusun guru untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP berfungsi sebagai panduan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan terarah sesuai standar kurikulum. Metode pembelajaran yang kami gunakan disusun untuk mendukung pemahaman siswa terhadap penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Metode pertama yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan ini mencakup 5 langkah penting, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui langkah-langkah ini, siswa diharapkan lebih aktif dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga membangun pengetahuan melalui proses ilmiah. Kemudian, metode yang kedua adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam model ini, siswa diberikan sebuah permasalahan nyata, misalnya kalimat-kalimat yang tanda bacanya belum tepat. Siswa kemudian diminta untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dalam kelompok, memperbaiki kalimatnya, lalu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Model ini sangat efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi siswa. Selain dua metode utama tersebut, pembelajaran juga didukung dengan beberapa metode tambahan, seperti tanya jawab, diskusi kelompok, latihan menulis, dan refleksi. Semua metode ini dipadukan agar proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi, menarik, dan tentunya bermakna bagi siswa. Media pembelajaran yang digunakan. Media pertama adalah PowerPoint yang berisi materi mengenai penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar. Materi ini mencakup tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kurung, dan lain-lain. Dengan PowerPoint, guru dapat menyampaikan materi secara visual dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Media kedua yang digunakan adalah video pembelajaran. Video ini menampilkan contoh penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tampilan visual dan konteks yang dekat dengan dunia siswa, media ini membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Media ketiga adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD berisi soal dan aktivitas yang mengajak siswa untuk langsung mempraktikkan teori penggunaan tanda baca dan ejaan sesuai IED. Siswa akan berlatih memperbaiki kalimat, menulis ulang dengan ejaannya dan tanda baca yang tepat, serta menyusun kalimat sederhana secara mandiri. Dengan kombinasi metode dan media pembelajaran ini, kami berharap proses pembelajaran dapat berjalan secara menyenangkan, interaktif, dan tentunya memberikan hasil yang optimal bagi pemahaman siswa. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, kami masuk ke kelas, lalu setelah itu kami menyapa siswa dan bertanya bagaimana kabarnya. Lalu setelah itu kami mengajak berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, lalu setelah itu kami pembukaan untuk bertanya mengaitkan materi dan dengan pengalaman siswa. Misalnya dengan bertanya, apa tanda baca yang kalian ketahui? Bagaimana cara menulis kalimat yang benar? Dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami dan menggunakan tanda baca yang benar seperti titik, koma, tanda tanya, serta ejaan yang benar sesuai dengan EYD. Lalu setelah itu kami memotivasi siswa agar aktif dan antusias mengikuti belajar. Seperti sebelum memulai pelajaran, kami memulai ice breaking. Lalu pada tahap kegiatan inti, kami membagi para siswa ke dalam 7 kelompok. Lalu setelah itu kami memberikan contoh terlebih dahulu seperti kalimat yang mengandung kalimat. Lalu pada tahap kegiatan inti, kami membagi kelompok siswa menjadi 7 kelompok. Lalu setelah itu kami memberikan contoh kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca dan ejaan. Lalu setelah itu siswa diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu siswa mengamati dan mengidentifikasi kesalahan pada kalimat tersebut secara berkelompok atau dengan berdiskusi. Lalu setelah itu kami menjelaskan fungsi tanda baca, titik, koma, dan tanda tanya, serta penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan nama diri dengan bantuan PowerPoint dan seperti contoh kalimat. Lalu selanjutnya menonton video pembelajaran dengan durasi 7 menit.
Kita masuk ke tahap elaborasi yang berlangsung selama 25 menit. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui diskusi dan kegiatan praktik secara berkelompok. Di awal, setiap kelompok siswa diminta untuk mendiskusikan cara memperbaiki kalimat yang salah, baik dari segi penggunaan tanda baca maupun ejaan. Setelah diskusi, siswa akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah disiapkan oleh guru. LKPD ini berisi latihan memperbaiki kalimat yang salah dan menuliskannya kembali dengan tanda baca dan ejaan yang benar. Kemudian, perwakilan dari tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah presentasi, siswa lain serta guru akan memberikan tanggapan, masukan, atau koreksi terhadap hasil pekerjaan tersebut. Terakhir, guru akan memberikan penguatan dan klarifikasi materi agar pemahaman siswa semakin mendalam dan tidak ada kesalahan yang berulang. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi yang berlangsung selama 10 menit. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami selama kegiatan berlangsung. Selain itu, guru juga memberikan umpan balik dan apresiasi atas keaktifan dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Terakhir, tahap penutup. Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan kembali apa saja manfaat dari penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat. Kemudian, siswa diberikan tugas rumah berupa latihan menulis beberapa kalimat dengan penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar. Sebagai bentuk latihan mandiri di rumah, sebagai penutup kegiatan, guru mengajak seluruh siswa untuk menutup pembelajaran dengan doa bersama dan salam.